Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Zentia dengan NIM C0D022037 dari kelas Perpajakan E dengan dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa jenis sifat dan mekanisme pemotongan pajak. Slide pertama ada pendahuluan. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dari suatu negara di hampir seluruh Indonesia. Pajak berkontribusi besar terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan negara untuk para warga negaranya. Jenis pajak juga beragam. Jenis-jenis pajak. 1. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat DJP, Kementerian Keuangan. Pajak pusat meliputi 1. Pajak penghasilan (PPh), 2. Pajak pertambahan nilai (PPN), 3. Pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), 4. Bea Meterai, 5. Pajak bumi dan bangunan (PBB). 2. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor. Berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak langsung, pajak tidak langsung. Pajak langsung, pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha. Contoh, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. 2. Pajak tidak langsung, pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contoh, pajak penjualan atas barang mewah. Jenis pajak berdasarkan pendapatan dibagi menjadi dua, yakni pajak penghasilan (PPh), 2. Pajak pertambahan nilai atau sering juga disebut dengan PPN. Sifat-sifat pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. 2. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya berupa benda, keadaan, atau perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak atau wajib pajak maupun tempat tinggal. Slide berikutnya ada sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu kesatuan atau kumpulan dari prosedur-prosedur dalam pemungutan pajak. Dalam pemungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu Official Assessment System yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku. 2. Adalah Self-Assessment System, memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3. Ada Withholding Tax System, memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di slide berikutnya ada asas pemungutan pajak. Menurut Agoes dan Trisnawati 2010, terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut. 1. Asas domisili, asas tempat tinggal. 2. Asas sumber. 3. Asas kebangsaan. Tata cara pemungutan pajak. Menurut Resmi 2017, tata cara pemungutan pajak terdiri atas beberapa stelsel pajak sebagai berikut. A. Stelsel nyata atau real. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya terjadi. Untuk PPh, maka objeknya adalah penghasilan. B. Stelsel anggapan atau fiktif, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. C. Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Baiklah, kita ke slide kesimpulan. Jenis-jenis pajak di Indonesia menurut para ahli terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifatnya, dan jenis pendapatan. Sifat pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif adalah pajak yang mengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, dan pajak objektif yang mengenaannya memperhatikan objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Saran bagi saya untuk lebih memahami semua jenis sifat dan pemungutan wajib pajak, untuk para pembaca disarankan untuk tetap mencari referensi atau peranan luar yang lain. Penulis menyadari sepenuhnya jika makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki makalah tersebut, penulis meminta kritik yang membangun dari para pembaca. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.